Seorang netizen yang budiman dengan akun @nayawijaya03 menyoroti keras sosok Ferry Irwandi yang dianggap memanfaatkan isu sosial demi kepentingan pribadi. Ia disebut sebagai badut yang menggunakan nama besar tokoh Tan Malaka untuk mendulang ketenaran dan cuan melalui media sosial. Tuduhan mengarah pada taktik manipulasi algoritma dengan teori friction shifting yang digerakkan lewat buzzer, sehingga mampu menggiring opini publik terutama dalam isu bubarkan DPR hingga kerusuhan di Jakarta. Bagi pengkritiknya, langkah ini bukanlah perjuangan politik, melainkan permainan licik untuk memancing kemarahan masyarakat agar lalu lintas media sosial tetap mengarah padanya. Netizen yang berbakti itu juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati, sebab cara kerja tersebut bisa menjerat orang-orang tidak bersalah. Postingan netizen yang budiman yang marah dapat dipelintir menjadi bukti provokasi, sementara pelaku utama bersembunyi di balik popularitas. Bahkan isu sensitif seperti Neo PKI melalui Malaka Project disebut sengaja digoreng untuk menciptakan ketakutan dan menimbulkan korban baru. Kritik ini menegaskan bahwa permainan semacam itu berbahaya bagi publik. Badut blow on ini akhirnya masuk TV. Keren, keren. Setelah bermain badut menggunakan Tan Malaka sebagai objek badutnya, sekarang dia bermain friction shifting teorinya untuk kerusuhan Jakarta kemarin. Dia bermain di lapangan, berteriak orasi revolusi. Dia bermain di medsos. Dia pancing orang untuk mengikuti algoritmanya. Dia arahkan kepada algoritma bubarkan DPR. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengumpulkan anak-anak muda supaya pikirannya, pandangannya di media sosial berfokus kepada dia saja. Sehingga apa? Duit. Dengan begitu dia menjadi kaya raya, dapat cuan dari apa? Dari media sosial, dari followernya, dari gift, dari segala macamnya. Itulah si badut blow on ini tujuannya. Nggak ada tujuan untuk mencerdaskan bangsa, untuk mendidik anak muda, untuk perbaikan negara politik. Nonsense. Karena apa? Karena anak ini itu badut blow on. Dia berbuat itu hanya untuk menguasai media sosial. Tujuannya apa? Cari duit. Dia ambil segala risiko kehidupannya. Dia bermain Tan Malaka dengan mengatakan saya siap di penjara karena membuat sebuah gerakan untuk membuka lagi mandiloknya Tan Malaka. Lalu sekarang dia bicara siap di penjara kalau tidak ditemukan siapa pendemo bubarkan DPR. Itu omong kosong aja. Kan dia tahu bahwa pemerintah tidak mungkin mengambil tindakan itu, gitu loh. Ini pemerintah yang baru, dia sudah tahu bahwa dengan membuka Madilog kembali nggak mungkin di penjara. Yang saya nggak suka itu bukan itunya. Dia memainkan, menggunakan Tan Malaka, orang besar, sebagai permainan badut-badut ini, orang-orang ini. Para selebritis sebenarnya blow on yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Menggerakkan anak-anak muda untuk mengikutinya, lalu menggerakkannya untuk kerusuhan. Kemarin di Jakarta dia kan terlibat untuk kerusuhan-kerusuhan ini, dia terlibat melalui apa? Melalui algoritmanya. Kenapa? Dia mengintip nih, hati-hati, awas. Dia mengintip provokator di medsos, lalu dia terapkan shifting teorinya, dia gerakan buzzernya supaya provokator yang hanya iseng itu dia boomingkan. Lalu dia seolah-olah tahu siapa dalangnya. Ingat itu. Dalang dari demo DPR ini yang sedang dibahas di TV itu sebenarnya itu hanya segelintir orang yang kemarahannya muncul di medsos, sama dia digiring dengan teori shifting teorinya, menggunakan buzzer-buzzernya, terus dia giring seolah-olah mereka itulah
provokatornya. Maka dia di TV tadi mengatakan itu cari akunnya, ketemu pasti akunnya. Kenapa? Dia yang buat aliran itu. Dia yang membuat lalu lintas di medsos itu dia. Nanti orang yang marah itu dianggap provokator, ditangkap polisi, dia tertawa terbahak-bahak. Padahal yang dianggap provokator itu hanya orang seperti kita yang marah di medsos. Sama dia, akun itu langsung dibumingkan dengan teori friction shifting theory. Bajingan memang si orang satu ini. Nanti akan banyak korban lagi. Makanya teman-teman hati-hati di medsos. Karena apa? Buzzernya berserakan di media sosial. Akan mencari korban-korban dengan cara apa? Membentuk lalu lintas algoritma, sehingga begitu di-tracking oleh kepolisian seolah-olah akun tersebutlah provokatornya, padahal dia yang buat. Maka teman-teman hati-hati dalam bermedsos sekarang. Musuhnya bajingan tengik satu ini. Misalkan kita marah kepada pemerintah, lalu kita masuk di medsos, dia dengan mudah mengambil postingan kita, sama dia digiringlah lalu lintasnya supaya semua orang itu masuk ke dalam akun kita, membumingkan akun kita, dia laporkan ke polisi, dia keluar-keluar di luar, saya tahu pemainnya. Padahal lalu lintas track algoritma di medsos itu dia yang membuat, sehingga orang yang marah tadi yang nggak tahu apa-apa itu jadi tersangka. Bajingan nggak? Apa yang dia dapat? Duit dari lalu lintas traffic medsos. Dia terkenal di media sosial seolah-olah aktivis, padahal dialah pembuat isu itu. Dengan cara apa? Dengan cara membumingkan akun-akun kecil yang marah di medsos. Awas, hati-hati dengan permainan Madilog Tan Malaka itu. Nanti yang sedang mereka proyekkan itu, nanti muncul militan-militan Tan Malaka, lalu sama dia diambil seolah-olah ini Neo PKI. Dia akan boomingkan isunya bahwa Neo PKI muncul, dan nanti orang-orang itu ditangkap. Awas, hati-hati buat pengagum-pengagum Tan Malaka. Nggak usah layani. Malaka Project itu hanya badut-badut. Kalau para militansi Tan Malaka muncul di Malaka Project, habis kalian nanti. Karena akan ada friction, akan ada isu Neo PKI. Dan yang diambil siapa? Diambil adalah nih hasil permainan si blow on badut ini. Awas, hati-hati. Akan ada isu Neo PKI melalui Malaka Project. Dia hanya memancing orang-orang pengagum Tan Malaka, lalu dia olah datanya melalui Malaka Project, lalu dia arahkan traffic lalu lintas trafficnya di medsos, lalu dia di luar menggaungkan awas ada Neo PKI, lalu polisi men-tracking media sosial, maka kalian akan terjebak. Hati-hati, hati-hati permainan badut-badut blow on Malaka Project ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.